Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Hasbi. Kali ini saya akan membahas tentang virus corona atau biasa disebut COVID-19. Nah, virus corona ini sekarang sudah menyebar luas kemana-mana guys, termasuk menyebar ke Indonesia. Nah, ada baiknya kita membahas apa itu virus corona, bagaimana cara mencegahnya, dan sejarah terjadinya virus corona itu apa. Tonton terus ya guys, jangan sampai di skip. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus corona ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu yang pertama demam. Para ahli mengungkapkan apabila seseorang memiliki suhu tubuh setidaknya 37,7 derajat Celcius atau lebih yang dialami oleh anak-anak atau orang dewasa, itu baru disebut demam. Yang kedua, batuk. Batuk kering akibat terinfeksi virus corona terasa di dada. Batuknya penderita virus corona seperti menyusahkan, berada pada tulang dada dan sternum dada. Yang ketiga, sulit bernafas. Jika dada Anda menjadi ketat atau Anda merasa seolah-olah Anda tidak bisa bernafas cukup dalam untuk mendapatkan nafas yang baik, itu pertanda Anda harus mendapatkan tindakan yang serius. Gejala kesulitan bernafas ini dapat terjadi dengan sendirinya tanpa disertai dengan batuk. Yang keempat, sakit kepala dan flu. Banyak gejala lain yang menyerupai flu, termasuk sakit kepala, masalah pencernaan, sakit tubuh, dan kelelahan. Salah satu gejala yang memungkinkan Anda terinfeksi COVID-19 adalah jika muncul gejala sesak napas yang tidak kunjung membaik selama seminggu atau justru kondisi tersebut semakin memburuk. Dan yang terakhir adalah anosmia. Para penelitian mengungkapkan ada gejala anosmia atau kurangnya indera penciuman dan dysgeusia atau kurang rasa yang diidentifikasi menjadi tanda-tanda seseorang positif corona. Selanjutnya, penyebab virus corona atau COVID-19. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk dan bersin.
Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang terakhir, kontak jarak dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, seperti perokok atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya, pengobatan virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Selanjutnya, pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, seperti saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu di tempat sampah. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan jarak tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Pak Presiden pernah bilang, musuh terbesar kita saat ini bukanlah virus corona itu sendiri,
tetapi rasa cemas, panik, ketakutan yang berlebihan. Dan yang paling terpenting adalah yang tahu diri kita, yang tahu akan kondisi tubuh kita adalah diri kita sendiri. Karena seorang dokter jati dirinya hanya untuk membantu. Stay healthy dan stay away corona. Jangan kemana-mana ya guys, tetap di rumah. #di rumah aja. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.